أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kebetulan kalau saya pada agama itu saya tidak bisa lari dari modal dasar yang diberikan Tuhan. Saya itu inkuisitif. Saya nggak akan makan kalau saya nggak benar-benar punya train of thought yang jelas di situ. Salah satu contohnya paling ekstrimnya, saya pernah ateis juga dengan sadar. Itu dengan keputusan dengan jalan logika yang mungkin perlu saya ceritakan ya. Jalan logikanya gini. Ada saya, ada milik saya. Ada perbedaan itu. Kalau saya ngomong gelang, jam, HP, itu milik saya. Kenapa? Karena saya mengakuisisi dari luar. Dari luar saya akuisisi ke dalam. Oke. Terus kalau saya berarti bukan yang saya akuisisi dong. Saya adalah yang diciptakan oleh Tuhan. Terus saya ngelihat daging di badan saya. Ini saya dari Tuhan atau saya akuisisi ini? Oh, ternyata dari luar ke saya makan jadi daging, jadi badan. Saya mikir yang di otak saya pengetahuan saya atau yang saya akuisisi. Oh, saya dengar dari lingkungan, dengar dari bapak, dengar dari ibu, dari sosial yang saya akuisisi, sehingga kemudian untuk urusan agama sehingga saya bersyahadat. Terus saya bertanya, yang bersyahadat saya atau milik saya nih? Kalau yang bersyahadat adalah milik saya, berarti saya belum pernah bersyahadat nih. Aslinya saya belum pernah bersyahadat. Saya hanya mengakuisisi syahadat itu. Saya tidak bersaksi, saya hanya membeu kalimat bersaksi itu. Saya benar-benar belum bersaksi. Jadi saya belum beragama ini. Saya cuma mengadopsi konsep agama ini. Saya belum betul-betul bersaksi ini terhadap Tuhan, belum benar-benar bersaksi. Kalau syahadat sendiri kan kalimatnya bukan suruh percaya sama Tuhan, bukan suruh percaya sama Kanjeng Nabi, suruh bersaksi. Saksi itu tidak dengar-dengar, tidak mengakuisisi. Saksi itu kan benar-benar menyaksikan, benar-benar mengalami pengalaman tersebut. Nah, jadi saya memutuskan, Tuhan, kalau memang saya diberi jalan, saya akan berangkat dari ketidaktahuan. Karena semua yang saya miliki semua adalah saya akuisisi dari luar ini. Yang mana yang dari sampean yang mana? Sehingga kalau saya mau bersaksi, saya mau ya saya yang bersaksi, bukan akuisisinya ini. Makanya itu saya kemudian meriset semuanya. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak tahu apa-apa. Jadi kalau saya mau masuk Islam atau tidak, saya pun juga nggak tahu. Karena saya sayang saya sendiri mana juga nggak tahu. Nah, proses itu kemudian berjalan cukup panjang. Sampai posisinya bahwa gini. Analisis waktu itu kan menggunakan akal semuanya, karena rasa itu tidak melalui proses sebab akibat. Rasa itu kan triggernya gini aja, rasa. Kalau akal itu kan sebab akibat. Nah, waktu itu kemudian saya sempat gelandang beberapa bulan, jadi gelandangan karena memang tidak punya duit untuk makan. Jadi gelandangan cukup lama saya di luar. Terus karena pikiran utilitarian, daripada mati ini survival, tak mampir di masjid lah. Mampir di masjid itu bukan urusan pengen jadi Islam, itu bisa urusan survival daripada mati ini. Karena saya ingat kalau saya ingat di Indonesia waktu itu di masjid mana aja kan diterima, kan gitu. Ya wes tak ke masjid lah, masuk nggak hidup gitu. Terus akhirnya di sana, yes tinggal di sini nggak? Ditanyain kamu kok nggak pulang? Saya nggak punya rumah, saya numpang tidur di sini boleh? Oh boleh. Dikasih kasur, kasur lipat, dikasih bantal. Bantu ya? Iya. Kemudian saya jadi di masjid jadi pembantu. Masjid. Marbot deh. Oh, lumayan lama ya. Masa lumayan. Tapi di situ saya jadi punya kesempatan bertemu, kalau ada kajian dengan saya keduduk di situ. Itu masjid di Jogja? Masjid di Kanada. Oh, di Kanada. Di Kanada. Waktu itu di Kanada. Masjid di Kanada. Terus? Orang Islamnya sedikit juga. Itu salah satu masjid terbesar di Kanada waktu itu. Duduk dengan saya ikut mendengarkan, ngobrol dan segala macam. Oke, itu logik masuk. Itu kalau untuk urusan menyambungkan logika data, saya agak terlatih itu. Karena saya sekolahnya ya di matematika, di fisika, saya sangat disiplin dengan urusan data itu. Terus kemudian saya belum melihat kenapa agama, kenapa harus percaya Tuhan dan seterusnya. Oke. Kemudian ada waktu kesempatan saya bertanya kepada Syekh. Saya tanya, Syekh, kasih saya tahu logikanya. Logikanya gimana? Benar nggak Tuhan Maha Adil? Menurut agama? Karena saya melihat agama adalah sebuah sistem. Syarat dari sebuah sistem untuk benar, dia harus valid.
kongruen. Tidak ada dua statement yang saling berlawanan. Ya. Dia harus, sistem itu harus valid. Saya bertanya statementnya dulu, Tuhan Maha Adil bener nggak? Bener. Setan itu masuk neraka bener nggak? Bener. Setan berkembang biak bener nggak? Bener. Nanti ada hari akhir bener nggak? Bener. Itu statement agama semua? Iya, kata dia gitu. Saya bertanya pada sebuah kondisi ini. Ketika setan berkembang biak punya anak 1 detik kemudian kiamat dia belum sempat melakukan dosa apapun, dia masuk neraka atau surga? Kalau dia masuk surga, berarti Tuhan salah, statement setan masuk neraka. Dan kalau dia masuk neraka, berarti Tuhan tidak adil, dia belum melakukan apapun. Itu yang membuat saya masuk Islam, itu jawaban Syekh. Karena jawaban dia tidak menggunakan logika hitam putih, dogma. Jawaban dia menggunakan Bayesian logic. Jadi dia tanya gini, oke, itu logik yang sangat valid, tapi semua logik itu berdasarkan data yang dia miliki. Betul, saya. Itu data yang saya lempar adalah data yang saya miliki. Jangan lupa semua data punya asumsi yang disadari atau tidak disadari. Betul, saya. Oke. Sekarang saya tanya, menurutmu setan berkembang biaknya gimana? Nggak tahu, saya. Saya berasumsi dia ya kayak manusia. Ya. Saya yang nggak tahu. Itu yang keren dari yang menurut saya. Saya juga nggak tahu setan berkembang biak seperti apa. Seandainya saya ngomong gitu. Seandainya setan berkembang biaknya membelah diri gimana? Jadi makhluk yang baru juga melakukan dosa seperti makhluk yang sebelumnya. Ketampar saya. Oke, berarti ketidakmampuan saya memahami komprehensi agama itu bukanlah datang dari limitasi agama, tapi datang dari limitasi pemahaman saya dan data yang saya miliki. Oke, berarti kemudian dalam sistem agama saya harus masuk pada aksioma. Jadi yang dalam agama itu yang saya percaya sampai saat ini yang saya tinggi posisinya, yang saya percaya adalah Quran. Titik. Hadis itu saya masih ragu kadang-kadang. Kenapa ragu hadis? Apa? Karena periwayatannya. Karena periwayatannya, karena saya lebih percaya, mohon maaf ya ini, saya lebih percaya Piagam Madinah daripada hadis. Ini logikanya adalah Piagam Madinah Kanjeng Nabi pegang langsung nih. Jadi saya bisa melihat banyak keputusan yang dilakukan Nabi langsung di situ. Tapi ketika hadis itu kan sudah 100-150 tahun dikumpulkan. Itu ada kemungkinan distorsi. Saya nggak ngomong itu salah. Iya. Tapi ada probability tidak akurat. Tapi kalau ngomong Quran dan ngomong Piagam Madinah, Quran pasti lebih tinggi. Iya. Probability akurasinya sangat tinggi. Saya hanya perlu percaya 100% pada Quran. Yang perlu saya ragukan adalah pemahaman saya terhadap Quran. Iya. Itu yang saya ragukan. Nah, jadi kalau kemudian sikap saya terhadap tafsir itu jadi tidak seperti pada Quran. Tafsir itu itu interpretasi produk pemahaman, dan saya juga punya hak produk pemahaman. Saya tidak merendahkan itu, saya harus belajar sebanyak mungkin. Kalau saya mengistilahkan seperti wudhu. Kalau Quran itu air mutlak. Kalau tafsir itu mustakmal. Udah bekas wudhu orang. Saya harus mengumpulkan banyak ini agar untuk bisa diwudhui lagi. Harus mengumpulkan sangat banyak, dan saya juga harus mempertimbangkan yang Tuhan langsung berikan kepada saya. Itu akal, pengalaman, pemahaman, dan saya harus siap berubah setiap saat. Harus siap salah setiap saat. Nah, pemahaman agama saya adalah dinamis jadinya. Pemahaman agama saya adalah mencari koherensi. Jadi saya melihat Quran itu utamanya adalah representasi dari koherensi truth. Bukan urusan data sebenarnya. Menurut saya data itu nomor 2. Nomor 1 adalah operator dalam Quran itu sendiri. Operator kausalitas antar data, ya misalnya Tuhan dengan nabinya, nabi antar gini dengan kejadian yang dialami, itu akan menghasilkan operator yang menghasilkan tingkat probabilitas validitas yang berbeda tuh, tingkatnya tuh. Nah, saya melihat itu sebagai sebuah sistem yang lengkap itu. Karena saya melihat itu sebagai sebuah sistem, saya kemudian bisa menerjemahkan bentuk Quran dalam alam semesta. Oh, ini ayat Quran beneran, ini sama nih operatornya, sama operatornya. Jadi itu kemudian menjadi kacamata paradigma yang saya miliki. Nah, kalau pertanyaan jenengan tadi, mohon maaf jawabannya panjang banget ya. Kalau pertanyaannya tadi adalah bagaimana Anda memandang agama? Saya memandang agama adalah modal paradigma untuk melihat jagat yang di luar saya. Modal paradigma. Jadi bukan kepercayaan terhadap sebuah data, satu data, tapi adalah sebuah komprehensi paradigma yang menjadi kacamata untuk bisa melihat dunia lebih apa adanya. Itu garis bawah penting itu. Karena kalau saya melihat dengan pendapat, saya tidak akan bisa melihat apa adanya nih, nggak bisa melihat beneran Tuhan nih. Dan
metodologi terbaik menurut saya sampai saat ini adalah memahami komprehensi sistem lengkap yang ditunjukkan oleh Quran tersebut. Jadi saya melihat Quran adalah sebagai miniatur truth dari alam semesta yang segitu banyak.